kemiskinan. Ternyata para peneliti modern yang bergerak dalam bidang neuroscience, mereka mendapatkan satu kesimpulan besar yang saat ini akan saya bagikan kepada para sahabat semua. Ternyata kemiskinan itu berasal dari perasaan miskin. Sekali lagi, kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Ketika kita tidak mampu memantaskan diri kita, tidak mampu menghargai diri kita, tidak mampu menghargai segala potensi yang tanpa batas yang ada dalam diri kita, lalu hidup kita selalu diselimuti oleh berbagai keterbatasan, dan kemudian menciptakan perasaan tidak layak pada diri kita, lalu kita menempatkan diri kita pada posisi itu, ditambah lagi perasaan dalam diri kita juga semakin buruk, semakin negatif, terutama perasaan kita tentang uang, perasaan kita tentang rezeki, perasaan kita tentang berkah materi yang harusnya kita terima, maka itulah sesungguhnya penyebab utama kemiskinan. Oleh karena itu, maka kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Jadi sesungguhnya mengubah kemiskinan, titik awalnya adalah mengubah perasaan kita. Sepanjang perasaan kita masih seperti itu, maka kemiskinan tidak akan pernah menjauh dari diri kita. Dan ini harus dipraktekkan betul-betul oleh kita semua. Para sahabatku yang budiman, mari kita cek sekarang, bagaimana perasaan kita tentang uang. Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka menyukai uang. Akan tetapi, ketika mereka tidak punya cukup banyak uang, mereka merasa tidak nyaman soal uang. Ini soal perasaan. Seharusnya, ketika kita tidak punya cukup banyak uang, perasaan kita tentang uang harusnya tetap positif. Ketika kita sedang tidak memiliki banyak uang, dan perasaan terhadap uang negatif, maka uang semakin menjauh dari kita. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di episode yang sebelumnya, bahwa perasaan buruk itu seperti kuda liar. Dan ketika kita punya perasaan buruk, berarti kita sudah menaiki kuda liar. Dan ketika kita memproduksi perasaan buruk lebih dalam lagi, di mana perasaan kita tentang yang disebut buruk oleh kita itu negatif, maka sesungguhnya kita sedang mencambuk kuda liar kita sendiri. Makanya bisa dibayangkan ya, kalau kita naik kuda liar, kemudian mencambuknya dengan tangan kita, maka kuda itu akan semakin tidak terkendali. Dan kuda yang tidak terkendali membawa kita, pasti akan menjerumuskan kita, pasti akan merugikan kita sendiri. Jadi sekali lagi, perlu kita belajar untuk melihat ke dalam diri kita, bagaimana perasaan kita tentang uang. Sekali lagi, banyak orang yang mengatakan bahwa mereka menyukai uang. Akan tetapi, ketika mereka tidak punya uang, atau tidak punya cukup banyak uang, mereka merasa tidak nyaman soal uang. Harusnya, ya, sekalipun uang itu tidak bersama dengan kita saat ini, tapi perasaan positif tentang uang harusnya tetap tumbuh dalam diri kita. Karena apa? Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa ya, hukum tarik-menarik itu berlaku yang serupa, menarik yang serupa. Bahagia akan menarik kebahagiaan, kesedihan akan menarik kesedihan, positif akan menarik yang positif, dan yang negatif pun akan menarik yang negatif. Jadi, perasaan buruk tentang uang itu akan menimbulkan uang semakin menjauh dari kita. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai menjaga perasaan. Karena sudah saya katakan berulang kali bahwa penguasa terhadap pikiran dan perasaan itu adalah diri kita sendiri. Kita penguasanya. Kita dapat mengetahui bagaimana perasaan kita tentang uang ketika kita tidak memiliki uang yang kita butuhkan. Dan ini ya harus diperhatikan kembali yang disebut dengan kendali otomatis perasaan. Masih ingat ya, di episode yang sebelumnya ada yang namanya kendali otomatis perasaan. Jadi ketika kita sedang tidak memiliki uang yang kita butuhkan, kemudian perasaan kita memburuk tentang uang, berarti kendali otomatis kita itu sedang bekerja. Sedang bekerja. Harusnya kendali otomatis itu oleh kita dikendalikan. Jangan sampai ya kendali otomatis itu bekerja sendiri. Karena kalau dia bekerja sendiri, maka akibatnya apa? Seperti yang sudah saya gambarkan, maka perasaan buruk akan menimbulkan hal buruk. Hal buruk akan menimbulkan perasaan lebih buruk lagi. Dan perasaan yang lebih buruk lagi akan menimbulkan hal yang lebih buruk lagi. Dan terus-menerus, akibatnya kita terus-menerus terjerambab dalam perasaan buruk. Otomatis ketika perasaan kita semakin buruk, maka yang akan datang kepada kita hal-hal yang buruk. Berlaku lagi, like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Itu ya, saya ulang-ulang supaya di setiap episode itu para sahabat bisa menajamkan pemahamannya. Karena jangan sampai ada pemahaman yang keliru tentang ini. Jangan juga mempersepsi sendiri ya. Cobalah kalau belum mengerti apa yang saya maksud, diulang-ulang menonton videonya supaya mendapatkan intisari yang ingin saya sampaikan.
Terkadang bahasa itu punya keterbatasan, sehingga apa yang ada di pikiran saya, mungkin saja ya ketika dibahasakan, bahasa tidak cukup untuk mewakili apa yang ada dalam pikiran saya. Sehingga harus dicermati kata demi kata, gagasan yang saya sampaikan ini, karena ini adalah rahasia. Yang rahasia ini sebetulnya sudah dibagikan oleh banyak orang sejak lama, tetapi sampai saat ini banyak orang yang belum paham rahasia ini. Sekali lagi, ya, kita dapat mengetahui bagaimana perasaan kita tentang uang ketika kita sedang tidak memiliki uang yang kita butuhkan. Ketika kita tidak memiliki uang yang kita butuhkan, kemudian perasaan tentang uang itu negatif, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah, ya, yang terjadi adalah kita semakin menjauhkan diri dari uang. Kenapa demikian? Karena perasaan yang buruk tentang uang tadi itu akan menimbulkan datangnya hal-hal buruk. Itu, ya. Jadi kalau kita mau jujur ya, mungkin sesekali perlu juga kita melakukan riset kecil-kecilan ya. Mungkin kita perlu juga sesekali bicara, ngobrol ya dengan dua kelompok orang. Misalnya satu kelompok orang yang kita sebut berkecukupan, sebut saja kaya raya. Kelompok lain ada orang yang mungkin tidak berkecukupan. Artinya ya mereka serba kekurangan ya dalam kehidupannya. Mungkin sesekali perlu juga kita melakukan riset kecil-kecilan. Coba ya, kita ngobrol ya dengan orang yang berkecukupan tadi itu, bagaimana perasaan mereka tentang uang. Kemudian kita juga perlu ngobrol ya dengan orang-orang yang mungkin ya dalam kehidupannya serba kekurangan tentang uang. Coba dicek bagaimana perasaan mereka tentang uang. Dan jangan-jangan kita bisa menemukan sebuah data dari situ. Oh, ternyata perbedaan mereka yang berkecukupan dengan yang tidak berkecukupan tentang uang sebetulnya terletak pada perasaan mereka tentang uang. Ini perlu dibuktikan ya para sahabat, dan silakan mungkin sesekali ngobrol dengan dua kelompok itu. Sehingga kita bisa belajar dari situ. Dan kemudian kita coba terapkan hasil belajar itu ya, implementasikan dalam kehidupan kita. Karena hidup itu sebetulnya adalah eksperimen. Jadi kita harus rajin-rajin melakukan eksperimen dalam hidup ini. Ya, jadi kalau kita melakukan suatu tindakan atau pola hidup tertentu, tetapi kita tidak mendapatkan produktivitas, efisiensi dengan tindakan kita, kan perlu kita melakukan perubahan. Nah, perubahan itu tentu saja harus berbasis kepada pengetahuan. Jangan sampai kita hanya menebak-nebak begitu saja, sehingga kita akan terjerembab lagi dalam kesalahan yang sama. Jadi, orang yang berkecukupan, ternyata ya, mereka ini mengungkapkan perasaan yang nyaman, lebih besar tentang uang. Sebaliknya, orang-orang yang tidak berkecukupan, rupanya mereka ini ya lebih banyak mengungkapkan perasaan tidak nyaman yang lebih besar tentang uang. Jadi sebetulnya perbedaannya di situ saja ya. Oleh karena itu, maka kembali lagi kepada statement awal dari saya tadi, kemiskinan itu berasal dari perasaan miskin. Sederhana ya para sahabat, misalnya contoh saja. Pernah nggak kita ngajak orang misalkan untuk rekreasi, dekat-dekatan aja ya. Minggu depan kita akan rekreasi. Kemana? Yang dekat saja. Coba lihat tanggapan mereka. Ada yang mengatakan, yes ya, kita pergi ya. Mungkin saja orang itu pada saat itu juga belum memiliki uangnya, tetapi dia punya perasaan positif tentang uang, dan dia punya keyakinan pada saatnya dia akan punya uang. Tentu saja akan sangat berbeda dengan orang yang pada saat itu kemudian mereka merespon negatif. Wah, uang dari mana? Ya, kemudian ditambah lagi, untuk makan saja susah, tambah lagi ya, untuk jajan anak sekolah aja nggak punya, tambah lagi. Nah, kemudian secara tidak sadar dia sedang memupuk perasaan buruk itu. Dan perasaan buruk itu ya tadi seperti kuda liar, karena dipupuk maka dia akan terus-menerus ya dicambuk, sehingga dia akan semakin terjerembab dalam situasi yang lebih buruk lagi. Coba ya, ini hal sederhana, tetapi ini kan sehari-hari yang kita lakukan. Coba sesekali kita perlu melakukan treatment seperti itu. Dan saya sering melakukan itu. Misalnya ya, saya sering mengajak, bulan depan kita ke Bromo. Saya lihat ya, reaksi masing-masing ya, orang yang saya ajak bicara itu, yang mengatakan, yes, saya pasti akan berangkat. Nah, ketika dia mengatakan itu, berarti dia sudah memilih katalog, bahwa dalam pikirannya dia akan berangkat. Mungkin saat itu dia belum punya uang. Ternyata yang luar biasa apa? Saya catat ya, orang yang begitu optimis dia akan berangkat, padahal saat berbicara dengan saya uangnya belum ada, ternyata betul-betul dia pergi ke Bromo. Ya, dan orang yang mengatakan, apalagi tidak merespon, apalagi dalam batinnya itu ada perasaan buruk tentang uang, dan dia mengatakan, wah, uang dari mana? Pemborosan. Ya, buat apa pergi ke sana gitu. Apalagi ya negatif semacam itu sudut pandangnya, pasti tidak akan terpilih oleh semesta menjadi seseorang yang akan hadir di kelompok Bromo itu.
Dan saya sering melakukan membuat acara-acara ya seperti rekreasi, misalnya pergi ke Bali atau misalnya pergi berumroh gitu ya. Saya sering melontarkan itu dan saya melihat reaksi mereka seperti itu ya. Jadi berbeda sekali. Orang yang reaksinya positif dan dia punya perasaan yang nyaman tentang uang, walaupun saat itu dia tidak punya uang, dia ternyata pada saatnya dia punya uang. Tapi orang yang tidak nyaman tentang uang dan betul-betul pada saat tidak punya uang, dia merasa tidak nyaman tentang uang dan dia tidak punya kesempatan untuk menikmati acara yang dijadwalkan itu. Ini saya sedang berbicara sebuah kenyataan, sebuah pengalaman yang saya observasi ya. Karena saya kan punya komunitas, saya setiap waktu berbicara dengan mereka dan saya bisa melihat ya reaksi mereka. Ya, itulah ya di Quran itu bagus sekali ada pernyataan yahdillahu linurihi mayyasha. Jadi Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang dikehendaki. Selama ini banyak orang yang memahami ayat itu secara pasif. Jadi seakan-akan Allah itu ya yang sewenang-wenang begitu menghendaki seseorang dan tidak menghendaki orang yang lain. Itu bukan sifatnya Allah. Karena Allah itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil dan Allah itu memberi kesempatan yang sama buat semua orang. Lalu kenapa Allah menghendaki seseorang dan tidak menghendaki yang lain? Ternyata ya yang dikatakan dengan yahdillahu linurihi mayyasha, Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang dikehendaki. Ternyata yang dikehendaki Allah adalah mereka yang punya kehendak. Jadi hanya yang punya kehendak yang dikehendaki. Jadi artinya yang punya perasaan positif, yang punya pikiran positif, itu yang akan dikehendaki. Nah itu yang disebut dengan pertemuan. Kan pertemuan itu harus ada dari dua keinginan. Karena kalau tidak ada dua keinginan, tidak terjadi pertemuan. Jadi sama ya, seperti saya misalkan janjian dengan seseorang, ya. Kalau orang itu tidak punya keinginan yang kuat untuk bertemu, pasti pertemuan itu tidak akan terjadi, ya. Karena yang menentukan pertemuan itu adalah dua keinginan. Jadi sebetulnya saat ruhku ditiupkan ke dalam diri kita, kan sebetulnya di dalam ruhku itu diberikan juga oleh Allah yang namanya kudrat, iradat. Jadi sifat-sifat Allah itu sebetulnya diberikan kepada kita sebagian. Oleh karena itu, karena Allah sudah menitipkan sifat-sifat itu, harusnya sifat itu diaktifkan di dalam diri kita. Sehingga terjadi pertemuan, ya, pertemuan dua sifat. Nah, di situ akan terjadi yang namanya realitas, ya, seperti itu. Baik ya, para sahabat, sekali lagi saya ingin mengungkapkan sekali lagi, ya, kita dapat mengetahui bagaimana perasaan kita tentang uang ketika kita sedang tidak memiliki uang yang kita butuhkan. Nah, hati-hati dengan perasaan itu. Jangan sampai kita jatuh pada perasaan yang buruk tentang uang, maka itu akan mempersulit keadaan kita. Apalagi kemudian kita ya membiarkan perasaan itu secara otomatis ya berjalan ya menuju kepada yang negatif, sehingga kita akan semakin banyak menarik yang negatif ke dalam kehidupan kita. Ini bukan sekedar tentang uang, itu tentang segala macam hal. Cuman saya mengambil contoh sederhana saja, uang, biar gampang. Sebetulnya ini bisa diterapkan pada segala situasi, bukan hanya uang, termasuk juga benda-benda lain. Kan sangat aneh ya, ada banyak orang yang menginginkan untuk pergi ke satu tempat yang dia sukai, tetapi dia tidak memiliki perasaan positif ya ke tempat itu, atau tidak memiliki perasaan positif supaya dia datang di tempat itu. Kan itu sebetulnya terjadi yang namanya kontraproduktif, sehingga ya kenyataan yang harusnya terjadi itu tidak terjadi. Itu ya para sahabat, ini saya berulang-ulang ya menekankan ini supaya dipahami. Nah, sekali lagi sebelum saya melanjutkan kajian yang ke-9 ini, episode yang ke-9 ini, saya ingin menekankan kembali. Kalau saya menyebut kata cinta, itu maksudnya adalah kekuatan positif. Dan kalau saya menyebut kata mencintai, berarti menggunakan kekuatan positif. Dan kekuatan positif itu adalah daya semesta yang menggerakkan semua proses penciptaan. Ya, sekali lagi, kekuatan positif itu adalah daya semesta yang menggerakkan semua proses penciptaan. Karena kalau tidak ada cinta, kalau tidak ada kekuatan positif, tidak ada apa-apa di dunia ini. Bahkan bumi pun mungkin tidak tercipta. Bahkan isi bumi mungkin tidak tercipta. Bahkan air pun mungkin tidak tercipta. Udara pun mungkin tidak tercipta. Matahari tidak akan tercipta. Ya, jadi semua yang tercipta itu sebetulnya itu tercipta karena kekuatan positif. Jadi semua yang tercipta itu berasal dari sumber utamanya adalah cinta. Oleh karena itu, setelah kita memahami cinta, kekuatan positif, maka selanjutnya kita harus bisa menggunakan kekuatan positif itu. Nah, menggunakan kekuatan positif berarti kita sudah mulai mencintai, mengungkapkan perasaan positif itu. Karena apa yang kita ungkapkan ke semesta, itu yang direspon oleh semesta. Apa yang kita berikan, itu yang akan kita terima. Ya, itulah yang disebut dengan hukum tarik-menarik. Sekali lagi para sahabat, sebelum saya lanjutkan, kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Itu sebabnya mengubah kemiskinan berarti ubah dulu perasaan kita. Ubah dulu perasaan kita, ya. Jangan sampai kita selalu ya tidak menghargai diri kita, merendahkan diri sendiri, yang memposisikan diri kita sebagai seseorang yang tidak layak seakan-akan untuk mencapai sesuatu.
Padahal tidak ada kelahiran yang kebetulan. Semua kelahiran direncanakan oleh Allah. Dan semua kelahiran tentu saja untuk kebahagiaan. Jadi setiap manusia yang diutus ke semesta ini harusnya hidupnya menakjubkan dan berkelimpahan. Sehingga tidak kekurangan apapun. Ya, kenapa kekurangan? Semua batasan-batasan itu berasal dari batasan yang diciptakan oleh lingkungan. Jadi saya sudah mengatakan berulang kali bahwa sebetulnya otak itu buatan Allah. Tetapi pikiran itu buatan lingkungan, buatan keluarga, buatan lingkungan, buatan sekolah, di mana kita dibesarkan. Kalau kita terlalu sering mendengarkan batasan-batasan yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar kita, maka batasan itu saking seringnya terjadi proses repetisi dan masuk ke alam bawah sadar kita, itu akan menjadi program di alam bawah sadar kita. Dan kita akan dikendalikan oleh program yang diinputkan ke alam bawah sadar kita. Sehingga kita menjadi tidak berdaya. Oleh karena itu maka ya kita harus bisa mengubah program-program yang pernah diinputkan ke alam bawah sadar kita itu, sehingga ya program-program yang lama yang tidak produktif lagi diisi dengan program yang baru. Daripada kita mengatakan hidup itu susah dan penuh perjuangan, lebih bagus masukkan program baru dengan menyatakan hidup itu mudah dan menyenangkan. Kan itu sebetulnya ya, karena banyak orang yang kemudian mendengar dari lingkungan bahwa hidup itu susah dan penuh perjuangan. Makanya sering mengatakan, mari kita berjuang, mari kita berjuang. Nah, gitu ya. Jadi, karena sudah terprogram di sini seakan-akan hidup itu susah dan penuh perjuangan. Coba ganti ya dengan hidup itu mudah dan menyenangkan. Hidup itu mudah dan menyenangkan. Karena semua yang akan terjadi bergantung kepada apa yang kita ungkapkan dari pikiran dan perasaan kita. Itu ya para sahabatku yang budiman, semoga prolog yang saya sampaikan ini bisa dimengerti. Sekali lagi, kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Makanya mengubah nasib sebetulnya mengubah perasaan kita dulu. Karena kalau perasaan kita sudah diubah, maka perasaan itu energi. Ketika energi sudah memancarkan vibrasi dan frekuensi yang positif, maka otomatis ya semua benda-benda yang kita inginkan itu sudah berada dalam medan energi kita. Sehingga kita akan menjadi magnet yang siap untuk menarik semua yang kita inginkan itu ke dalam diri kita. Ya, sebetulnya semudah itu ya rahasianya. Baik ya, itu tentang sumber kemiskinan. Nah, mengapa banyak orang yang merasa tidak nyaman tentang uang? Nah, kita juga bisa mengoreksi ya sekarang perasaan kita. Kita kaitkan dengan kondisi kenyataan kita, ya. Mohon maaf ya. Misalnya saat ini kita berada pada kondisi di mana kok uang itu sulit sekali ya mendatangi saya, ya. Bahkan uang itu tidak mengejar saya, gitu ya. Uang itu kok tidak menghampiri saya. Nah, kenapa begitu? Ya. Perhatikan kata-kata saya, ya. Bukan karena mereka tidak pernah punya uang. Karena kebanyakan orang yang punya uang kan memulainya dari nol. Jadi sekali lagi, mengapa banyak orang yang merasa tidak nyaman tentang uang? Nah, mereka yang tidak nyaman tentang uang, bukan berarti mereka itu tidak pernah punya uang. Cuman, kebanyakan orang yang punya uang, kan memulainya dari nol. Sehingga, ya ketika dia punya uang, kan dia ada ketakutan tuh. Takut kembali lagi ke nol. Gitu. Nah, ketakutan itu kan sebetulnya ketiadaan cinta. Ketakutan itu adalah bagian yang berkebalikan dengan kekuatan positif. Ya, ketakutan akan menarik ketakutan. Sehingga orang-orang yang, mohon maaf ya, tidak menyadari ini, ya, ketika dia punya uang, karena dia punya uang mulainya dari nol, karena dia takut kembali lagi ke titik nol itu, maka dia menjadi sulit mau berbagi, berhitung, ya, mau meminjamkan uang kepada orang, berhitung, ya, mau menolong orang juga berhitung, ya. Itu sebetulnya dia sudah punya perasaan yang buruk tentang uang. Oleh karena itu maka, ya, tidak mungkin orang yang semacam itu berkelimpahan. Dan kebanyakan orang-orang yang berkelimpahan, rata-rata mereka yang begitu mudah, ya, mereka, ya, membantu orang lain, begitu mudah ya menolong orang lain ya. Kalau dia punya uang, dia ingin menolong orang lain dan dia bahagia ketika bisa menolong orang lain. Dan itu berarti dia sudah punya perasaan yang positif tentang uang. Jadi sekali lagi, orang yang merasa tidak nyaman tentang uang, bukan mereka tidak punya uang. Cuman karena mereka punya uang, memulainya dari nol. Sehingga mereka takut ya kembali ke titik nol lagi. Oleh karena itu maka sekarang kuncinya satu. Mari kita bebaskan, ya bebaskan rasa takut itu. Kalau kita punya uang dan kemudian takdirnya ada orang yang minta bantuan kepada kita dengan uang kita, ya sudah ya kita bantu. Tetapi syaratnya satu ya, ketika kita membantu, jangan pernah berharap apa-apa dari orang yang kita bantu. Karena kalau kita berharap, maka kita akan membatasi lagi ya. Kita akan mendapatkan sebatas yang kita sangka. Nah, nanti kita akan membuka rahasia ini dengan menggunakan Quran Surat At-Tolak. Di episode yang ke-9 ini, saya akan membuka rahasia Quran Surat At-Tolak. Sekaligus saya akan membuka lebih dalam rahasia Bismillahirrahmanirrahim. Karena sebetulnya Bismillahirrahmanirrahim itu sangat keren sekali. Bagi mereka yang tahu rahasianya, yang bisa menggunakan rahasia ini, maka sebetulnya sangat luar biasa. Itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad menyatakan, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah putus tidak menjadi amal. Kan harusnya timbul pertanyaan kepada kita, kenapa ya sekelas Nabi Muhammad mengatakan bahwa setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah putus tidak menjadi amal. Kenapa putus tidak menjadi amal? Mari kita bahas ya secara saintifik. Sebetulnya apa
rahasia yang terkandung dalam kalimat basmalah itu. Nah, nanti setelah saya menjelaskan beberapa bagian yang harus dimiliki sebagai pengetahuan, saya akan masuk nanti ke rahasia basmalah, kemudian memasuki Quran surat At-Tolak, ya. Nah, di Quran surat At-Tolak itu kan ada yang sebut dengan doa 1000 dinar, ya. Doa 1000 dinar. Mungkin ada yang pernah mewiridkan doa ini, ya. Ya tentu saja bagus, ya, mewiridkan doa ini. Lebih bagus lagi kalau kita bisa mengetahui rahasia di balik apa yang disampaikan Allah di dalam Quran surat At-Tolak ini. Baik ya, para sahabat, mereka yang merasa tidak nyaman tentang uang, adalah mereka yang memiliki keyakinan yang negatif tentang uang. Dan keyakinan yang negatif ini tertanam di alam bawah sadar. Misalnya ya, ketika kanak-kanak, mohon maaf ya, saya menyampaikan contoh-contoh untuk para sahabat bisa sekarang merasakan langsung. Pernah nggak ketika kanak-kanak ya, kita ngobrol mungkin dengan keluarga, dengan kakak, dengan adik. Nah, kemudian pada saat itu kita menginginkan sesuatu. Kemudian yang terlontar adalah kata-kata, kita tidak punya uang untuk membelinya. Betul, saat itu kita tidak punya uang untuk membelinya, tetapi perasaan kita saat itu seperti apa? Kalau perasaan kita negatif, apalagi putus asa, apalagi seakan-akan itu adalah titik akhir dari kehidupan kita, seakan-akan kita tidak akan pernah punya uang, maka itu sebetulnya kita sudah mengungkapkan perasaan yang negatif tentang uang. Harusnya kan walaupun saat itu tidak punya uang, saat itu belum bisa membelinya, harusnya perasaan di sini tetap positif. Pasti kita akan bisa membelinya. Daripada kita mengatakan kita tidak punya uang untuk membelinya, lebih bagus kita mengatakan nanti kita akan bisa membelinya. Nah, ini penggunaan narasi ya, kata-kata, karena kata-kata ini kan sebetulnya diproduksi oleh pikiran. Ingat ya, pikiran dan perasaan ini kan sebetulnya adalah energi. Sehingga ketika pikiran dan perasaan ini menimbulkan kata-kata, melakukan tindakan, ya, itu hati-hati. Itu adalah sumbernya pikiran dan perasaan. Contoh misalnya ya, kita punya perasaan yang buruk tentang uang dan kita mengatakan uang itu jahat misalnya, ya. Gitu, karena uang tidak pernah datang kepada kita, uang menjauh dari kita, kemudian kita mengatakan uang itu jahat misalnya, ya. Atau kita kemudian punya sifat iri hati pada orang lain. Ketika orang lain kaya, misalnya kita tidak bahagia dengan kekayaan mereka, malah kita iri, cemburu kepada mereka. Lalu kita malah justru mengatakan, orang kaya itu pasti tidak jujur, misalnya. Nah, itu sudah ungkapan yang negatif tentang uang, ya. Apalagi kita sudah punya sifat iri, sifat cemburu, sifat dengki kepada orang lain yang sedang menikmati kebahagiaan dengan uang. Harusnya ketika orang lain menerima uang, kita ikut merasakan, ya, ikut merasakan kebahagiaan yang mereka rasakan, dan suatu saat, ya, kita akan resonan dengan mereka. Dan kita akan bisa menikmati kondisi seperti yang mereka rasakan kalau kita punya ungkapan yang positif terhadap mereka. Itulah kenapa ya, iri hati tidak boleh, cemburu tidak boleh, dengki, hasud tidak boleh, ya. Makanya di Quran surat Al-Falaq itu kan sampai Allah bersumpah ya, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi hasad itu adalah sumber segala penyakit. Karena kalau ada sifat hasad di sini ya, muncullah sifat-sifat lain, sifat dengki, sifat iri, ya. Dan kemudian selanjutnya, ya, sangat berbahaya adalah kita tidak bisa bahagia ketika melihat kebahagiaan orang lain. Dan ketika kita tidak bisa bahagia melihat kebahagiaan orang lain, sebenarnya kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Karena apa? Perasaan tidak bahagia itu berasal dari ketiadaan cinta. Berarti ketiadaan kekuatan positif dalam diri kita. Otomatis ya, ketiadaan kekuatan positif pada diri kita itu semacam kegelapan. Maka kegelapan akan menarik kegelapan-kegelapan baru. Kan bahaya ya ketika kegelapan menarik kegelapan, kan semakin gelap. Harusnya kegelapan itu